Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-83 yang masih terkait erat dengan pembahasan hikmah ke-82 yang lalu, yakni tentang orang-orang yang masuk dalam kategori ma'rifat atau arif, ya. Dalam bahasa tasawufnya adalah arifin. Di 82 yang sudah kita ulas adalah yang dicari oleh orang yang arif adalah asyidqu fil ubudiyah serta al-qiyam bihuquqi rububiyah. Sudah kita ulas di kesempatan yang lalu. Sementara sekarang di 83 ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang arif, di mana arif itu ternyata ada tingkatan yang awal atau pertama gitu ya, dasar, lalu ada tingkatan yang menengah dan ada tingkatan atas gitu ya. Itu mempermudah kita saja untuk memahami bagaimana logika sofistik yang disampaikan oleh penulis Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabti wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Ini hikmah ke-83, matanya begitu. Basatoka, Allah memberikan kelonggaran, ya, atau basato kang gelar kaing sira ayyuhal arifu, hei wong kang arif, ya. Tujuan Allah memberikan kelonggaran atau ya apa ya, longgar dalam bahasa kita ya, mungkin keleluasaan atau suasana yang menggembirakan, mungkin kira-kira begitu gitu ya. Kaila yubqiyaka mal qabti, agar kamu tidak berada selamanya dalam kesulitan. Jadi Allah menganugerahkan kemudahan, menganugerahkan keleluasaan, ya, mungkin juga menganugerahkan kegembiraan kepada orang-orang arif begitu ya, agar orang-orang arif ini tidak terkekang terus begitu ya, tidak berada dalam kesulitan yang terus menerus, ya. Nanti penjelasannya bagaimana kita akan ulas. Ay allazi fihi qahlun nafsika. Jadi al-qabdu di sini adalah sesuatu yang orang-orang arif ini merasa terus-menerus mengekang diri atau menahan diri begitu ya. Qahlun nafsika, ya, mengekang atau menahan di nafsika maring awak dhewe ira, wa in kana fi nafun, senajan ono, ya, meskipun di dalam sesuatu yang dikekang atau sesuatu yang ditahan tadi ada manfaat gitu ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa in kana fi naf'un laka kama sayati, sebagaimana nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi Allah memberikan keleluasaan kepada hambanya yang arif tadi itu dimaksudkan untuk memberikan apa ya, keleluasaan agar tidak selamanya berada dalam kesulitan ya. Jadi apa namanya, ilustrasinya atau gambarannya begini. Allah menganugerahkan kemudahan kepada orang-orang yang sudah masuk dalam kategori arif atau makrifat tadi. Ya mungkin kalau kebetulan begitu ya, yang punya derajat arif ini kebetulan adalah pengasuh pesantren misalnya, lalu dianugerahi Allah santrinya begitu banyak misalnya, atau pengikutnya begitu banyak. Kalau dia kebetulan seorang mursyid misalnya. Atau kebetulan karena dia seorang soleh, lalu berprofesi sebagai seorang pedagang misalnya, maka rezekinya begitu melimpah gitu ya. Meskipun sebenarnya orang yang arif ini kan dalam hal, karena kearifannya tadi, karena kedekatannya dengan Allah, kan selalu mengekang hawa nafsunya. Mau berbuat yang aneh-aneh, khawatir masuk dalam kategori maksiat, mau apa namanya, berbuat kesalahan, khawatir mengganggu kedekatannya dengan Allah. Jadi senantiasa mampu mengekang hawa nafsunya ini. Pada saat godaan untuk menuruti hawa nafsu itu kan luar biasa bagi seorang manusia. Jadi
Ini arti yang pertama ya, atau frasa yang pertama. Kemudian waqabadoka, ya. Lalu Allah memberikan kerumitan atau memberikan kesulitan, katakan lebih gitu. Qobato itu artinya rupak ya, memberikan kesulitan tadi itu. Kailayatruka kama al-basti, agar kemudian tidak meninggalkan agar tidak meninggalkan keleluasaan tadi itu. Artinya dia dengan diberi kelonggaran, keleluasaan atau kelebihan yang sifatnya menyenangkan oleh Allah tadi itu, ya, di satu sisi, lalu kemudian juga diberi kesulitan, ini dalam rangka kemudian mampu terus senantiasa dalam kondisi seimbang. Pengertian begini, hidup ini kan tidak pernah linier, 100% begitu ya. Allah tidak pernah flat, tidak pernah rata gitu ya. Kondisinya selalu senang terus atau sedih terus, kan susah kita menemukan fakta dalam kehidupan yang seperti itu. Hidup adalah dinamis, kira-kira begitu. Katakanlah kalau kita berkaca kepada kehidupan kita masing-masing gitu ya, pasti ada suasana di mana kita begitu leluasa, begitu longgar, begitu nyantai, begitu happy ya. Tapi juga ada suasana di mana kita juga kemudian dihadapkan pada masalah yang kita juga kemudian berpikir keras bagaimana mencari solusinya, alias kita juga kemudian dihampiri oleh kesulitan, kira-kira begitu pengertiannya. Lalu wa akhrajaka anhuma, wa akhrajaka, dan Allah mengeluarkan kamu, wa akhrajaka lan ngetoaken sapa Allah ka ing sira anhuma dari qabtun dan bastun. Jadi Allah mengeluarkan kita ya, di yang ketiga mengeluarkan kita dari suasana yang sulit sekaligus suasana yang senang. Bifanaika an nafsika wa baqaika bihi, ya. Dengan fana kalian dari dirimu ya, sekaligus juga ketetapan kamu gitu ya. Kaila takuna li syai'in dunahu, agar kita sama sekali tidak pernah beralih kepada selain Allah. Ini yang dimaksud kaila takuna li syai'in dunahu, agar kita kemudian tidak beralih kepada sesuatu selain Allah. Jadi saudaraku yang saya hormati ya, ini memang penjelasannya cukup panjang, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya, saya akan skip gitu ya, bahwa di dalam hikmah ke-83 ini, meskipun kita masuk dalam segmen pembicaraan tentang orang yang makrifat, ternyata di dalam derajat kemakrifatan seseorang tadi itu ada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah permulaan ya. Kelas yang kedua adalah kelas pertengahan, kira-kira begitu, dan kelas yang ketiga adalah kelas tinggi begitu ya. Nah, penjelasan dari Asy-Syarqawi di sini begitu ya. Ketika Allah menganugerahkan kelonggaran kepada hambanya yang sudah mendapatkan derajat makrifat tadi, memberikan kelonggaran, itu artinya sedang memberikan reward begitu ya. Lalu pada saat yang bersamaan begitu ya, ketika telah dianugerahi dengan kelonggaran tadi, ternyata diberikan juga kesulitan ya. Ini semata-mata adalah untuk mengingatkan bahwa meskipun sudah makrifat juga tetap manusia. Tetap manusia yang tidak bisa lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Al-insan mahalun nisya wal mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah makhluk yang memang kedapatan begitu ya, atau tempatnya keliru dan salah gitu ya. Jadi lesson learn yang bisa kita dapatkan, saudaraku yang saya hormati, meskipun seseorang tadi sudah masuk dalam makom ma'rifat ya, dianugerahi ma'rifat oleh Allah, bagaimanapun juga dia ya juga tidak bisa lepas dari sifat-sifat kemanusiaan tadi. Itu ada kalanya diberi kelonggaran agar dia bisa, ya bahasa kita tuh relax begitu ya, santai, tidak begitu mengekang diri ya dari hal-hal yang dilarang atau begitu ya, dari hal-hal yang sifatnya nafsu begitu ya. Kemudian di saat memberikan kelonggaran, Allah juga memberikan kesempitan ya. Ini di dalam rangka untuk memberikan keseimbangan, bahwa ya manusia ya begitu, kadang longgar, kadang sempit begitu ya. Nah, kemudian di yang ketiga, Allah juga kadang memberikan ya, atau mengeluarkan si makrifat tadi dari dua-duanya. Yakni gitu ya, tidak diberi kelonggaran, tidak juga diberi
kesempitan alias datar. Datar dalam arti dia sudah terlatih ya, atau hamba atau seorang marifat yang sudah seperti ini memang betul-betul sudah terlatih dengan semua kondisi. Dan saya ingin mengatakan dari katakanlah simpulan dari penjelasan dalam Asy-Syarqawi ini, orang yang sudah masuk dalam derajat marifat ini, kalau yang permulaan tadi ya masih dinamis begitu ya. Lalu tingkatannya tadi kepada yang kedua untuk menyeimbangkan ya. Jangan sampai kemudian derajat kemarifatannya itu berkurang tapi menjadi seimbang katakanlah begitu antara kesulitan dan kemudahan. Nah, derajat yang paling tinggi atau pangkat yang lebih tinggi dari seseorang yang marifat tadi adalah sudah nggak ngaruh. Mau diberi kelonggaran sama Allah santai, mau diberi kesulitan sama Allah juga santai. Alias karena dia sudah merasa dekat dengan Allah, sudah merasa dianugerahi atau Allah sudah menganugerahkan kedekatan kepada hamba yang marifat tadi itu, dicoba santai, ya, dicoba dengan kesulitan santai, dicoba dengan kemudahan juga santai, kira-kira begitu. Ini memang yang perlu kita, saudaraku yang saya hormati, mengintrospeksi diri, kita bermuhasabah. Sudahkah ya kita selama ini sebagai seorang hamba yang melakukan sekian banyak aktivitas ibadah, lalu berusaha juga secara terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, sudah memiliki tanda-tanda ini gitu ya. Katakanlah yang permulaan kita diberi kelonggaran agar kita tidak terlalu mengekang diri. Kemudian untuk menyeimbangkan kita diberi kesulitan agar kita juga bisa terus melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan. Nah, yang paling tinggi dari makom kemarifatan adalah ketika orang ini ya sudah tidak memberikan atau sudah tidak punya efek, dicoba dengan kebaikan atau dengan pangkat, dengan derajat duniawi macam-macam nggak ngaruh gitu ya. Santai saja menghadapinya ya. Sebaliknya ketika dicoba dengan kesulitan-kesulitan yang juga sangat sulit, orang itu juga tetap santai gitu kan. Alias tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap diri dari seseorang. Nah, dari 3 kategori ini ya, tentu kita bisa mengidentifikasi diri. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita semuanya. Atau yang tahu dengan diri panjenengan adalah panjenengan semua tentunya. Oleh karena itu, monggo, hikmah ke-83 ini mengajarkan kita untuk mengidentifikasi dan mengintrospeksi. Sudah sampai di tahapan yang mana begitu ya. Kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, apakah masuk dalam kategori yang pertama yang masih permulaan, ataukah sudah yang di tengah-tengah yang tadi proporsional seimbang, ataukah yang ketiga sudah nggak ngefek sama sekali apapun anugerah ataupun cobaan dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.